وبالبدل الذي يتبع التالي ويرجع إليه الغالي شيخ طريقة السمانية في المنطقة البنجرية شيخ محمد زيني بن عبد الغني وسميناها بقية المحبين ونسأل الله الكريم المنان ونتوسل بنبيه سيد ولد أدنان أن يجعل نفعها دائما سيلا بيننا وبين الإخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان ويبلغنا بها إلى فسيح جنان دار النعمة والامتنان آمين آمين يا رب العالمين. Maju sini, nya kadang membaca juga bagian pian, nang puang. Yuk maju lagi. Ke situ dong, ke situ. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih Ia akan satu kaum untuk mencintainya dan mendirikan Ia akan kaum yang lain untuk berkhidmah kepadanya. Salawat dan salam atas semulia Nabi dan Rasul, junjungan dan penghulu kita Nabi yang sangat dipercaya, dan atas keluarganya dan sahabatnya sekalian. Adapun kemudian daripada itu bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit namun mengandung makna yang banyak. Ia adalah sebuah manaqib yang sangat mulia bagi seorang arif rabbani dan alimus samadani, Abil Badali, yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang yang terlewatinya. Syekhut Tariqah Samaniyah di negeri Banjar, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu an. Dan kami beri nama beberapa lembaran ini dengan nama Bughyatul Muhibbin, yakni suatu yang sangat digemari oleh para pecinta. Dan kita memohon kepada Allah yang amat pemurah lagi amat memberi karunia, dan juga kita bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan manfaatnya terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dari sekarang hingga akhir zaman, dan mengumpulkan kita akan kita semua ke dalam surga yang luas, tempat segala nikmat dan kesenangan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi malam ini kita memulai dan mudahan istiqomah tiap bulan membaca sedapatnya, yaitu manaqib Abah Guru Sekumpul. Untuk Siti Khadijah sudah beberapa tahun dijalankan di rumah Haji Firda. Jadi di sini kita acara bulanan mengambil berkat membaca manaqib Abah Guru Sekumpul. Ayo pabahana kamu kak, supaya kayak hadis Nabi, anzilin nas manazilahum. Duduk akan sidin dan tempatnya. Nah, jadi ulun ulangi, mulai malam ini, artinya acara bulanan kita istiqomah insyaallah membaca mambi berkat manaqib Abah Guru Sekumpul. Nah, mudah-mudahan kita kawa mengambil pelajaran dari manaqib beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun sebelum kita membaca manaqib wali-wali Allah, sebagaimana disebutkan di dalam manaqib Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani,
maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka, agar kita mendapatkan barokat dan amdad dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi dari berburuk sangka kepada mereka, karena mengakibatkan jauh dari mendapat berkat dan amdad dari mereka, sekalipun kita sudah berkhidmat atau membantu mereka 100 tahun lamanya. Bermula berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan hamba-hambanya yang soleh itu adalah wajib menurut ijma' ulama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khairi husnul zanni billah wa husnul zanni bi ibadillah, wa khoslatani laisa dunahuma syai'un minasy syarri su'udzan billah wa su'udzan bi ibadillah. Artinya dua perkara yang tiada ada di atasnya sesuatu yang lebih baik daripadanya, yaitu baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Nah, yang dua ini termasuk amalan orang nang kada mau pusang, orang kada mau sakit hati. Apapun yang ditakdirkan Tuhan, kita wajib sangka baik lawan Tuhan. Apapun yang dilakukan makhluk kepada kita, kita wajib sangka baik lawan makhluk tersebut. Lalu hasilnya kita kada mau pusang, kada mau sakit hati. Dan dua perkara yang tiada ada di bawahnya sesuatu yang lebih jahat daripadanya, yaitu buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Dan adapun kelebihan berbaik sangka itu adalah bersengatan banyak, sebagaimana berburuk sangka itu kerugiannya juga amatlah banyak. Maka cukuplah bagi kita semua bahwa berbaik sangka itu menyebabkan baik kesudahan atau husnul khotimah. Nah, jadi jasidin, salah satu amalan supaya husnul khotimah yaitu kita sangka baik lawan Allah Ta'ala dan sangka baik dengan manusia. Dan jahat sangka itu menyebabkan jahat kesudahan atau husnul su'ul khotimah. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala dibaca manakib orang-orang soleh dan para wali Allah, maka akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Maka kita mengharap kepada Allah, mudah-mudahan dengan membaca manakib ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya yang luas kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih walladhi khabusa la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Artinya, dan bermula tanah yang baik dan subur itu mengeluarkan ia akan tanaman yang tumbuh subur dengan izin Allah, dan tanah yang tidak subur tidak akan mengeluarkan tanaman kecuali sulit tumbuhnya. Demikianlah seperti apa yang telah kami jelaskan dari ayat-ayat kami kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, jadi dimulai manakib ini diambil dari dalil Al-Quran, bila mana kuitan tadi mendidik anaknya mulai halus urusan agama, insya Allah gananya urusan agama juga yang dianunya. Atau sebaliknya, bila mana kuitan tadi mendidiknya di luar jalur agama, bila kada salah tetap di luar jalur agama. Nah, sesuai dengan hadis Nabi bahwasanya anak tadi seperti kertas putih, abah dan mamanya jua yang menyebabkan ia menjadi Kristen atau Nasrani, abah dan mamanya jua yang menyebabkan ia menjadi Yahudi, dan abah mamanya jua yang menyebabkan ia menjadi Majusi. Jadi bila kita hendak alim anak sidin dimulai manakib ini, maka mulai halus sudah dilajari masalah agama. Jangan mahadang inya balik. Mulai sudah aja kita umur 7 tahun, 5-8 tahun disuruh sudah menutup aurat. Jadi bila balik inya kada bakal lagi menyuruh nak berkerudung nak
bila keluar. Misalnya itu nang paling ringan, cuma nang paling alih digawi. Makanya bila kita belajar fikih umur 5 tahun, 7 tahun anak tadi disuruh sudah sembahyang, umur 10 tahun disuruh sembahyang plus boleh dipukul bila kada akun sembahyang, dan bila sudah balik kada ngalih lagi disuruh biar kada berupahannya akun aja sembahyang. Bermula nasabnya radhiyallahu an, dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manab bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alim Al-Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Alamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan bermula nasabnya radhiyallahu an, dari pihak ibunya adalah Masliyah binti Sofiyah binti Muhammad binti Iyam binti Muhammad Yusuf bin Al-Alim Al-Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Alamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tuanya radhiyallahu an pada datunya yang kelima, yaitu Al-Alim Al-Alamah Mufti Muhammad Khalid. Dan adalah radhiyallahu an ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu an diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Nah, seperti inilah yang terjadi ketika Siti Aminah mengandung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ketika ibunya radhiyallahu an sedang mengidam, ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tiada lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Dan ketika mendekati masa kelahirannya radhiyallahu an, pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya radhiyallahu an keluar dari kampung keraton ke kampung Tunggul Irang seberang, menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya radhiyallahu an yang bernama Sofiyah. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Irang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Adu bin Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Dan ketika radhiyallahu an dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu matanya radhiyallahu an hanya terpejam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya radhiyallahu an yang bernama Salbiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya radhiyallahu an beransur-ansur merah seperti warna bayi kebiasaan. Dan tangisannya pun mulai terdengar, akan tetapi tiadalah radhiyallahu itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau menghisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa radhiyallahu an mau ia menyusu kepada ibunya, manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahramnya. Nah, ini seperti terjadi kepada wali kutub yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sidin gak ada hukum menyusu bila mama tadi membuka di hadapan orang yang lain mahramnya. Jadi mulai halus Sidin sudah menjagakan muruah kuitan tadi.
Dan adalah namanya radhiyallahu ketika masa kecilnya yaitu Qushairi, kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu an dengan Muhammad Zaini atas permintaannya radhiyallahu anhu sendiri karena mengikuti nama seorang ulama besar. Jadi kita orang Bahari itu tapaulan. Sama kayak menggundul anak 8 bulan tiap hari Rabu supaya jadi ahli fikih, nah tapaulan, atau menulis dahi bayi tadi sampai 99 kali asmaul husna, tapaulan, supaya sifat bayi tadi sama kayak ngaran Allah Ta'ala. Yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Irang. Qala Allah Ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Artinya wallahu alam, ketahui bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada ada ketakutan atas mereka terhadap sesuatu di masa akan datang, dan tiada pula mereka dari saat ke saat bersedih hati terhadap sesuatu yang telah terjadi pada masa yang lampau. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka al-busra, yaitu khabar gembira di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji Allah, itulah keberuntungan yang besar. Dan adalah halnya atau ahlaknya radhiyallahu an itu sewaktu masa kecilnya, termasuk hamba Allah yang mahfuz. Inya ada istilah, ada maksum, ada mahfuz. Kalau maksum ini dikhususkan kepada para anbiya dan rasul. Arti maksumnya itu kada mau menggawi nang makruh apalagi nang haram. Kalau untuk wali Allah itu diberi gelar mahfuz, yakni yang dipeliharakan oleh Allah Ta'ala dari hal yang tiada terpuji. Cuma bisa tegawi salah, cuma lakas bebuliknya, kadang berandam. Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya radhiyallahu an yang bernama Salbiyah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang dipilih oleh Allah agar ia memelihara akan dia, yang tidak lain adalah cucunya sendiri yaitu Muhammad Zaini radhiyallahu an. Dan juga adalah halnya radhiyallahu anhu tidak pernah ia ihtilam, yakni bermimpi yang menjadi bukti cukup umur dengan keluarnya air mani seumur hidupnya hingga baliknya radhiyallahu an. Nah ini sama lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut secara ringkasnya itu apa yang terjadi, apa kelakuan Rasulullah, film baharinya diputar lagi pada zaman Abah Guru Sokumpul. Dari segi nikmatnya, dari segi ujiannya, dari segi bala-balanya. Bila kita belajar sirah nabawiyah, pas benar lawan kayak apa akhlak dan kelakuan Abah Guru tadi. Lalu ada guru-guru bahwasanya Abah Guru tadi mazharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga baliknya radhiyallahu hanya disebabkan umur, yaitu tatkala umurnya radhiyallahu telah mencapai 15 tahun, dan demikian pula ketika radhiyallahu an dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menuntut film di bioskop. Akan tetapi ternyata listriknya padam hingga radhiyallahu tidak jadi melihatnya, dan kemudian daripada itu bioskop itu pun roboh. Nah ini satu riwayat. Riwayat yang kedua dari guru-guru mengisahkan bahwa ada Mamarina Sidin nang membawai nonton bioskop. Pas anak diputar Sidin dikamihi orang di atas, ada nambah kamih lalu bulikan, nah ada jadi pulang nonton. Artinya Sidin tadi dijagakan Allah Ta'ala daripada gawian-gawian. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik orang Islam itu meninggalkan sesuatu nang kareda manfaatnya gasan akhirat. Dan adalah halnya radhiyallahu an di masa itu sudah menampakkan khawarikul adat, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan.
Bila kepada nabi ngarannya mukjizat, kepada wali Allah ngarannya karamat, kepada orang nang alim biasa ngarannya maunah, kepada ahli maksiat ngarannya istidrat. Nah, pinando kita harus pinando kena tak salah lah bisa wali nih jarna. Bila ada yang jadi wali kada sembahyang, nah itu perlu diteliti nih. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepadanya radhiyallahu an seorang kepala gerombolan perampok penganut ilmu yang sesat, dan adalah ia seorang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya. Hingga ketika perampok itu bertemu dengannya radhiyallahu an, maka ia meminta kepadanya agar diluruskan akan etikotnya yang sesat serta dibimbing olehnya radhiyallahu untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi semua golongan bila Allah mengandaki cinta kepada orang itu, nah lalu didatangi orang barataan kan, nah, kayak nang gerombolan datang ini sama terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya hendak membunuh oleh Rasulullah. Nang hadiahnya kepala Rasulullah semiliar, hadiah Abu Bakar semiliar lah yang begana julun di gua Sur, la tahzan innallah ma'ana. Nah itu kisahnya kan. Karena lalu nang penjahat tadi bertobat gara-gara bertemu Rasulullah lawan Sayyidina Abu Bakar tadi. Dan adalah radhiyallahu itu ketika usianya belum mencapai umur balik, sering mendapat bisyarah yakni khabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah radhiyallahu anhu bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu bertuliskan Safinatul Auliya. Dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika radhiyallahu anhu ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut, dan adalah mimpinya radhiyallahu anhu itu berulang-ulang setiap malam Jumat. Hingga 3 kali berturut-turut, dan pada mimpinya yang ketiga itulah ia radhiyallahu an dipersilakan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang wali Allah. Di antaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barakbah. Dan adalah radhiyallahu pernah pula bermimpi bertemu dengan 2 cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan surbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepadanya radhiyallahu serta memberi nama oleh keduanya akan dia radhiyallahu dengan nama Zainal Abidin, atau perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Dan adalah radhiyallahu itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita berkat cinta kepada Abah Guru kawas sampai kita bermimpi lawan Rasulullah sekali balang seumur hidup. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya radhiyallahu itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah radhiyallahu anhu sering pula liqa, artinya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara yaqazatan atau di waktu bangunnya, artinya kada haratan guring bertemu dengan Rasulullah. Bisa kalau misalkan Allah kelebihan orang yang ittiba, artinya menggawi gawian seperti gawian Rasulullah semampunya. Dan memang gawi ini ya juga semalam kisahnya babinian. Sampai-sampai orang biasa aja, cuma bila boleh pengajian, bila guru tadi mengisahkan Rasulullah tuh kayak ini gawiannya di rumah, nah kayak ini cara sembahyangnya kayak ini. Sampai ke rumah dituruti sidin, bermodal apa sidin? Bermodal cinta lawan Rasulullah. Karena cinta tadi lalu mengumpati lawan gawian Rasulullah. Kelebihannya apa? Sidin kawa yaqazatan wa manaman bertemu dengan Rasulullah. Nah itu orang biasa, lain orang alim dan malahan babinian.
Dan adalah radhiyallahu anhu itu senang beruzlah, yakni menjauhi diri, banyak bergaul dengan manusia. Ketujuh menyendiri, ya mau unjun sorangan. Jangan tapi menyorangan mau unjun kalau ditangkap bebinian. Hal ini dilakukan oleh radhiyallahu anhu dengan berbagai cara, diantaranya dengan siyahah, pergi ke hutan-hutan. Dan ketika siyah itulah batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwasanya radhiyallahu anhu adalah seorang wali Allah, serta menyatakan nama dan khasiat dari tumbuh-tumbuhan itu. Akan tetapi ia radhiyallahu anhu tiada memperdulikan akan itu semua karena tidak mau ia terhijab dari Allah Ta'ala. Lalu ada Imam Ghazali kita ngarannya Minhajul Abidin. Nah di situ godaan akobah setan sampai terakhir godaan, yaitu memberikan kemuliaan baik itu karomat atau kesugihan tapi di dunia kepada wali Allah, dan itu adalah termasuk hijab. Artinya bila kita beramal pangkatnya sudah wali Allah, itu kada lagi mengharap balasan di dunia, takutannya karena di akhirat jong kada dapat lagi. Lapah jabus lah nang bisa nang bertambah gini lah. Goring kali jabus nah kan dikatok orang. Dan sebagaimana yang dikhabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Muin dari kampung dalam pagar, bahwa ketika seorang wali Allah yang bernama Habib Ahmad bin Muhammad Segat Semarang yang datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Badruddin, maka banyaklah orang datang menemui Habib tersebut. Dan ketika Allah sedang bersama dengan Habib, datanglah seorang ulama yang ingin bersalaman dengan Al-Habib tersebut, maka Habib menyuruhnya untuk terlebih dahulu bersalaman kepada radhiyallahu anhu. Ya Rabbi warham li syekhina Abil Badali wa subba fi qabri rahmat wa ni'ami bi jahi rabbana hasil maqasidana wa khtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya rabbana ala nabil hashimi wal ali wa sahbihi atba'i kullihim. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca dan mudah istiqomah, dosa-dosa kita diampuni, dosa-dosa witan kita diampuni, dan mudah-mudahan kita berisi anak atau cucu alim kayak abah guru. Dan kedua, mudahan anak kita, cucu kita sugih kayak abah guru. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام